Coba perhatikan kalimat ini baik-baik. Kalau kalian melihat ini untuk pertama kali, kemungkinan besar kalian akan menganggap ini tidak ada artinya sama sekali. Ini terlihat seperti kumpulan huruf yang ditekan secara acak, tanpa pola, tanpa struktur, dan tanpa makna. Namun disinilah menariknya. Kalimat ini bukanlah sesuatu yang acak. Ini adalah sebuah pesan yang sengaja disembunyikan. Dan yang lebih menarik lagi, pesan ini berasal dari seorang ilmuwan besar dalam sejarah, yaitu Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah ilmuwan asal Italia yang hidup pada abad ke-16 hingga ke-17. Ia dikenal sebagai astronom, fisikawan, dan salah satu tokoh yang berperan besar dalam lahirnya sains modern. Ia adalah orang yang berani melihat langit dengan cara yang berbeda, menggunakan teleskop yang ia kembangkan, dan menemukan hal baru yang sebelumnya tidak pernah dilihat manusia. Dari sini, kita akan masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu anagram. Sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu ke kalian. Kalau saya kasih satu kata, kamar, coba ubah kata ini menjadi kata yang berbeda, tetapi jangan menambah ataupun mengurangi jumlahnya. Kata kamar ini bisa diubah menjadi kata makar. Sekarang saya kasih satu kata lagi, yaitu hati. Maka kata hati bisa diubah menjadi tahi. Bukankah hurufnya tetap sama? Tapi maknanya menjadi sangat berbeda. Dari dua contoh tersebut, anagram dapat diartikan sebagai teknik menyusun ulang huruf dari sebuah kata atau kalimat tanpa menambah atau mengurangi jumlah hurufnya. Artinya, semua hurufnya tetap sama, hanya posisi hurufnya yang berubah. Sebagai contoh yang kita sebutkan, kata kamar bisa diubah menjadi makar. Bukankah huruf dan jumlahnya tetap sama? Tetapi maknanya bisa berubah. Ini menunjukkan bahwa perubahan susunan huruf saja sudah cukup untuk menghasilkan arti yang sangat berbeda. Jika kita perhatikan lebih dalam, anagram sebenarnya melatih kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dari jumlah dan huruf yang tidak berubah, tetapi cara kita menyusunnya menentukan hasil akhirnya. Sekarang kita kembali ke contoh yang diberikan oleh Galileo Galilei tadi. Kalimat ini bukanlah tulisan acak. Ini adalah bentuk anagram yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan sebuah penemuan. Jika kita uraikan, kalimat tersebut berasal dari kalimat Latin Altissimum planetam tergeminum observavi, yang jika diartikan menjadi, aku telah mengamati bahwa planet tertinggi memiliki 3 bagian. Kalimat ini merujuk pada pengamatan Galileo terhadap planet Saturnus. Dengan teleskop yang masih sederhana, ia melihat Saturnus seolah-olah memiliki 3 bagian, bukan satu bulatan utuh. Yang sebenarnya ia lihat adalah cincin Saturnus, tetapi pada saat itu ia belum bisa menjelaskannya dengan jelas karena keterbatasan teknologi. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Galileo tidak langsung menuliskan temuannya dengan jelas? Jawabannya berkaitan dengan kondisi zaman pada saat itu. Pada masa Galileo, belum ada sistem publikasi ilmiah seperti sekarang. Tidak ada jurnal ilmiah, tidak ada sistem per-review, dan tidak ada cara resmi untuk mendaftarkan penemuan. Jika seseorang menemukan sesuatu, orang lain bisa saja mengklaim bahwa mereka menemukan hal yang sama. Karena itulah, Galileo menggunakan anagram sebagai strategi. Ia mengirimkan penemuannya dalam bentuk yang sudah diacak. Orang lain tidak bisa langsung memahaminya, tetapi ia memiliki bukti bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut lebih dahulu. Ketika waktunya tepat, ia bisa membuka isi sebenarnya dan menunjukkan bahwa penemuannya itu adalah miliknya. Tapi menariknya, Galileo tidak hanya melakukan ini sekali. Ia juga membuat anagram lain yang berkaitan dengan planet Venus. Kalimat yang ia kirim adalah, jika kita lihat sekilas, kalimat ini juga tampak membingungkan. Namun setelah diuraikan, kalimat tersebut menjadi,
Sintiae figuras amulatur mater amorum, yang berarti Venus meniru bentuk-bentuk bulan. Penemuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Venus memiliki fase seperti bulan. Ini menjadi salah satu bukti bahwa planet-planet mengelilingi matahari, bukan bumi. Dari sini, kita bisa melihat bahwa anagram bukan hanya sekedar permainan kata. Ia pernah digunakan sebagai alat untuk melindungi ide dan penemuan penting. Sekarang, mari kita mundur sedikit untuk melihat asal-usulnya. Ternyata anagram sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Kata anagram berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang berarti ulang dan grama yang berarti huruf. Jadi secara harfiah, anagram berarti menyusun ulang huruf. Salah satu tokoh awal yang dikenal menggunakan anagram adalah Lycopron, seorang penyair Yunani yang hidup sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ia dikenal karena gaya tulisnya yang kompleks dan penuh teka-teki. Dalam karyanya, ia menggunakan permainan kata untuk menyembunyikan makna, sehingga pembaca harus berpikir untuk memahaminya. Jika kita pindahkan ke dalam kehidupan modern, anagram sebenarnya masih sering kita temui, meskipun mungkin kita tidak menyadarinya. Dalam kehidupan sehari-hari, anagram bisa muncul dari nama seseorang, username, atau bahkan nama brand. Misalnya Rama bisa menjadi Amar, atau Dani bisa menjadi Nadi. Banyak orang menggunakan anagram untuk membuat nama yang unik dan berbeda. Selain itu, anagram juga sering digunakan dalam teka-teki, permainan kata, dan bahkan dalam pendidikan untuk melatih kemampuan berpikir dan kreativitas. Dari sisi psikologi, anagram menarik karena otak pada manusia secara alami mencari pola. Ketika kita melihat sesuatu tampak acak, otak kita akan berusaha menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang bermakna. Proses ini memberikan rasa puas ketika kita berhasil menemukan jawabannya. Ini adalah alasan mengapa banyak orang menikmati teka-teki dan permainan kata, bukan hanya karena hasilnya, tetapi karena proses berpikir yang terjadi di dalamnya. Jika kita melihat lebih dalam lagi, anagram juga bisa dipahami sebagai metafora kehidupan. Huruf-huruf pada kata yang tetap sama atau tidak berubah, tetapi hasil akhirnya bisa berbeda tergantung bagaimana kita menyusunnya. Hal ini mirip dengan kehidupan manusia. Kita mungkin memiliki sumber daya yang serupa, waktu yang sama, dan kesempatan yang tidak jauh berbeda. Tetapi hasil akhirnya bisa sangat berbeda, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa anagram adalah sesuatu yang sederhana, tetapi memiliki sejarah dan makna yang cukup dalam. Ia pernah digunakan oleh ilmuwan seperti Galileo Galilei untuk melindungi penemuannya, dan bahkan digunakan oleh tokoh seperti Lycopron dalam karya sastra, dan hingga sekarang masih digunakan dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kalian melihat sesuatu yang tampak acak, jangan langsung menganggapnya tidak bermakna. Bisa jadi, itu hanyalah sesuatu yang belum kalian susun dengan cara yang tepat. Sekarang, saya ingin kalian mencoba sendiri. Ambil satu kata, atau bahkan nama kalian, lalu coba buat anagramnya. Tidak harus sempurna, yang penting adalah proses berpikirnya. Karena disitulah sebenarnya inti dari anagram berada.